Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga Sobat sekalian dalam kondisi yang sehat. Pada episode Weekly Weather Outlook sebelumnya telah dibahas tentang apa itu El Nino, serta apa dampaknya bagi wilayah Indonesia. Dampak El Nino yang dirasakan di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari kekeringan, kelangkaan air bersih, karena defisit curah hujan, hingga kabut asap akibat meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Nah, pada episode kali ini, kami akan membahas tentang kabut asap. Berdasarkan pengamatan terakhir satelit Terra Aqua, Suomi NPP, dan juga NOAA 20, pada tanggal 9 Agustus 2023 tercatat jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang, yaitu terdapat sebanyak 143 titik di wilayah Sumatera dan 1074 titik di wilayah Kalimantan. Dan selanjutnya dengan tingkat kepercayaan tinggi tercatat 1 titik di wilayah Sumatera dan juga 16 titik di wilayah Kalimantan. Banyaknya titik panas di wilayah Kalimantan membuat wilayah tersebut terdeteksi adanya asap, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dari kondisi ini, apa yang perlu kita ketahui? Terkadang masyarakat akan dibingungkan dengan kondisi kabut asap dan asap pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berikut penjelasan singkat mengenai kabut asap dan juga asap. Istilah kabut asap ini ramai disebut pada saat periode terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan berlangsung. Apa beda kabut asap, kabut dengan asap? Kabut adalah sekumpulan tetesan air yang melayang dekat permukaan tanah, yang dapat menyebabkan berkurangnya jarak pandang. Lapisan kabut juga dapat menyerap dan menghamburkan cahaya. Kabut dalam konteks meteorologi dikenal dengan istilah fog dan juga mist. Sementara asap adalah partikel-partikel padat dan juga kering yang melayang di atmosfer dan menyebabkan pengurangan jarak pandang yang bersumber dari proses pembakaran baik dari kendaraan bermotor, industri, hingga kebakaran hutan dan juga lahan. Asap dalam istilah meteorologi disebut sebagai smog. Sedangkan kabut asap merupakan fenomena di mana udara yang berkabut bercampur dengan asap. Dalam meteorologi, fenomena ini disebut sebagai smog, yang merupakan singkatan dari smog, asap, dan fog, kabut. Kabut asap berdampak buruk bagi kesehatan karena kabut asap tersusun oleh partikel-partikel dan gas-gas yang sangat kecil. Partikel-partikel tersebut dapat menembus ke dalam tubuh kita, khususnya ke paru-paru, yang akan mengganggu sistem pernafasan. Kabut asap juga akan dapat menyebabkan iritasi pada mata dan juga kerusakan pada tanaman yang dapat menurunkan produksi pertanian. Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka tentunya akan menghasilkan asap. Penggunaan istilah kabut asap ketika kondisi udara nampak kabur karena adanya asap di mana umumnya terjadi pada saat pagi atau sore hari di mana kabut biasanya terbentuk. Untuk membedakan itu, kabut asap atau hanya kabut cukup dengan mengenali adanya bau asap saja. Pada saat siang hari, kabut sudah tidak ada lagi karena telah menguap. Maka penyebutan kabut asap pada siang hari ini sudah tidak tepat. Pada saat itu, udara kabur yang kita lihat semata-mata terjadi hanya karena faktor asap saja. Perlu Sobat ketahui bahwa kondisi udara yang panas dan juga kering dapat meningkatkan potensi kejadian kebakaran hutan dan juga lahan. Dan selanjutnya, bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan? Apakah akan panas dan kering atau akan turun hujan? Berikut informasi selengkapnya.
Sobat, bulan Agustus masih dalam periode musim kemarau, dengan kondisi cuaca yang cenderung panas dan juga kering. Untuk mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan, pastikan sobat tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa pengawasan karena dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perbarui terus selalu informasi cuaca dan iklim melalui laman www.bmkg.go.id atau mengunjungi kanal media sosial kami di @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG baik di Play Store maupun App Store dan dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Saya Muhammad Irsal Yuliandri. Salam sehat dan sampai jumpa.